Halo Alamah, welcome terus update kanal Iqban Fadri. Dan hari ini aku pengen bahas hal yang rada general dulu, nggak spesifik berkaitan dengan bahasa Belanda. Seperti yang kalian udah tahu bahwa aku meniatkan channel ini untuk sharing hal-hal seputar bahasa Belanda atau anything yang terkait dengan Belanda. Namun aku juga bisa beberapa bahasa yang lain, dan aku kali ini pengen share gimana pengalaman aku, tips-tips aku belajar bahasa-bahasa tersebut. Sekarang ini aku bisa bahasa Inggris, bahasa Belanda, Mandarin, sama bahasa Prancis. Jadi ada 4 bahasa yang aku bisa sekarang, walaupun dengan level yang berbeda, beda, nggak sama antara satu bahasa dengan bahasa yang lainnya. Kalau bahasa Inggris, levelku sekarang adalah C1. Aku lancar berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dalam bahasa Inggris. Aku bisa paham 99% anything dalam bahasa Inggris, buku, artikel, konten YouTube, film, lagu, dan sejenisnya. Dan pekerjaanku yang sekarang itu 99% menggunakan bahasa Inggris. Kalau bahasa Belanda, aku sudah belajar sejak tahun 2019, dan aku belum pernah sih ngetes gitu, ambil tes formal bahasa Belanda. Jadi aku nggak tahu level aku dalam bahasa Belanda itu secara formal sekarang di level apa, entah A1 kah, B1 atau C1. Cuman saat ini aku udah nyaman, udah lancar baca buku bahasa Belanda. Aku udah nyaman atau bisa nonton, paham konten-konten Belanda di YouTube dengan mudah, dan aku bisa percaya diri untuk ngomong dengan orang Belanda langsung, dengan native speaker langsung, dan aku juga punya beberapa teman orang Belanda. Kalau bahasa Mandarin, aku udah belajar bahasa Mandarin sejak tahun 2021, dan sekarang levelnya itu kalau aku kemarin iseng tes lewat aplikasi itu levelnya HSK5, jadi udah lumayan advance bawah lah, atau mungkin intermediate atas. Aku udah lumayan nyaman baca buku Mandarin, walaupun belum selancar buku bahasa Inggris atau bahasa Belanda. Aku udah lumayan paham konten-konten, aku bisa nonton konten-konten kayak kartun atau video-video di YouTube, walaupun kadang-kadang masih harus pakai bantuan subtitle Hanzi, subtitle Mandarin. Dan aku bisa mengucapkan perkenalan dasar atau kosakata dasar, frasa-frasa istilah dasar, walaupun aku harus bilang bahwa aku belum pede atau belum nyaman ngomong langsung secara luas lancar dengan orang Chinese dan orang Cina. Aku punya beberapa teman dari China, cuman ya aku kalau ngomong sama mereka masih campur-campur antara bahasa Mandarin dengan bahasa Inggris. Jadi aku masih harus banyak latihan kalau soal Mandarin. Kalau bahasa Prancis, aku belajar mulai tahun ini, tepat 1 Januari 2023. Jadi sekarang mungkin udah sekitar berapa lama? 8 bulanan lah. Sekarang aku belajar bahasa Prancis. Dan saat ini aku udah bisa baca cerita-cerita Prancis atau artikel Prancis di level A1 sampai B2, dan udah bisa paham nonton beberapa konten YouTube, walaupun harus video yang pronunciation-nya atau cara ngomongnya itu rada pelan. Kalau ngomong bahasa Prancis, aku ngomong bahasa Prancis masih zero, karena aku nggak meniatkan untuk ngomong bahasa Prancis tahun ini. Jadi goalku tahun ini adalah murni untuk bisa baca buku bahasa Prancis. Nah, jadi begitu singkatnya status kemampuan 4 bahasaku sekarang, dan dari 4 bahasa tersebut cuman Belanda yang aku pernah kursus, jadi sisanya itu otodidak. Kalau bahasa Inggris ya walaupun mungkin SMP, SMA pernah belajar ya, cuman aku itu bisa bahasa Inggris, bisa baca dalam bahasa Inggris itu baru sekitar 2016 atau 2017. 2018-19 itu kemudian bisa nyaman listening, dan kemudian 2020 sampai sekarang terus speakingku terimprove kalau bahasa Inggris. Nah, sisanya itu Mandarin, Perancis itu aku belajar murni secara otodidak. Nah, kali ini aku pengen share tips-tips atau cara-cara belajar bahasa secara otodidak. Ini tips-tips yang aku udah kumpulkan atau dapatkan berdasarkan pengalaman aku sejauh ini. Yang pertama adalah punya motivasi dan ketertarikan dengan bahasa yang kamu sedang pelajari. Nah, ini tuh penting banget ya. Kalau aku pribadi, motivasi utama aku belajar bahasa Inggris adalah aku pengen bisa baca buku dalam bahasa Inggris.
Karena aku doyan baca, aku suka baca buku, dan ya aku pengen bisa punya akses ke banyak buku dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Belanda, dulunya itu sebenarnya pas awal-awal itu nggak ada motif khusus gitu belajar bahasa Belanda, cuman aku pengen aja gitu belajar bahasa asing selain bahasa Inggris, dan tiba-tiba yang melintas di otakku adalah bahasa Belanda. Dan saat ini sambil jalan gitu, sambil belajar bahasa, sambil aku kenal banyak hal itu, aku kemudian jadi tahu kalau misalkan aku bisa bahasa Belanda, maka aku akan bisa punya akses baca buku sejarah-sejarah antara Belanda dengan Indonesia, dan itu adalah salah satu topik yang aku suka banget. Jadi goalku yang membuat aku termotivasi untuk tetap improve bahasa Belanda adalah untuk bisa baca buku, buku Belanda, atau memahami hal-hal yang berkaitan dengan sejarah terutama. Itu motivasi utama aku. Kalau bahasa Mandarin, motivasi utamanya sebenarnya adalah lebih ke kerjaan. Tahun 2021 itu aku udah gabut, nggak dapat kerjaan, dan tiba-tiba aja melintas di otakku gitu, oh gimana kalau belajar bahasa Mandarin? Karena aku lihat-lihat bahwa ada lumayan banyak ya, bukan lumayan, tapi mungkin banyak sekali lowongan buat orang yang bisa bahasa Mandarin, terutama jadi interpreter atau jadi translator. Dan ya aku memutuskan untuk mencoba bahasa Mandarin. Walaupun juga sama kayak Belanda, sesudah aku belajar berjalan gitu, motivasiku berganti. Jadi kayak aku tuh pengen bisa baca gitu buku Mandarin, pengen bisa paham konten-konten Mandarin, dan tentunya kemudian aku pengen bisa speaking dalam bahasa Mandarin. Kalau bahasa Prancis, motivasi utamanya adalah murni karena aku suka dengan bunyinya bahasa Prancis, dengan pronunciation-nya, dengan aksennya, suka aja gitu aku dengarnya. Makanya aku belajar bahasa Prancis. Nah, ini penting ya, kalian kalau mau belajar bahasa apapun, temukan dulu apa yang memotivasi kalian, apa yang membuat kalian tertarik dengan bahasa tersebut. Ya, sesimpel kalian mendengar bunyi bahasa tersebut. Ada juga mungkin yang suka karena ya budayanya, filmnya, makanannya, anything, atau mungkin kalian kenal dengan seseorang dari negara tersebut yang menggunakan bahasa tersebut. Intinya punya satu hal yang membuat kalian suka atau cinta, punya chemistry dengan bahasa tersebut. Ini tuh penting karena belajar bahasa itu adalah long term proses, dan itu harus kalian lakukan secara konsisten. Dan kalau kalian nggak suka dengan bahasanya, ya nggak ada gunanya, kalian akan merasa tersiksa untuk belajar bahasa tersebut. Yang kedua adalah pahami dasar-dasar dalam bahasa tersebut. Nah, dasar-dasar di sini itu meliputi apa aja? Yang pertama adalah kosakata. Kosakata dasar, usahakan untuk bisa menguasai kosakata sekitar 1000 lah, 1000 kosakata dasar saat kita baru mulai belajar bahasa. 1000 ini tuh sebenarnya angka yang aku ciptakan sendiri ya, karena aku tuh tipe orang yang suka dengan angka, suka dengan target yang clear, yang jelas. Makanya aku pasang angka 1000. Dan 1000 ini kalau kalian pakai Anki untuk menghafal, menguasai kosakata tersebut, ya 2-3 bulan harusnya bisa dikuasai. Kemudian pelajari susunan kalimat dasar, grammar dasar, simpelnya ya SPOK lah kalau di Indonesia, atau SVO, subject verb object kalau di bahasa Inggris. Kalau di bahasa lain mungkin ada yang SOV atau mungkin diputar-putar. Nah, itu yang harus kalian juga pelajari dari awal. Kemudian pelajari frasa-frasa dasar, istilah-istilah dasar, dan kemudian gimana caranya melakukan belajar dasar-dasar bahasa secara otodidak. Kalau aku simpelnya adalah pakai aplikasi. Aku biasanya pakai aplikasi Duolingo. Aku belajar Mandarin, Belanda, Prancis, itu semua pakai Duolingo. Diawali dengan Duolingo ya. Diawali bukan Duolingo tapi diawali dengan Duolingo, dan itu aku rasa efektif banget untuk pemula karena bisa kita lakukan secara sendiri tanpa bantuan guru atau bantuan tutor, dan seterusnya, bisa dipahami dengan mudah gitu. Nah, tapi kalau kalian nggak mau pakai aplikasi Duolingo, mungkin pakai YouTube juga bisa kan, banyak kan dasar-dasar bahasa Belanda, bahasa Mandarin di YouTube udah banyak sekarang yang bikin konten. Nah, itu pelajari dulu dasar-dasar dalam bahasa tersebut. Kemudian tips yang ketiga adalah bangun kosakata. Nah, ini itu bagi aku krusial banget ya. Kosakata itu adalah salah satu metrik atau tolok ukur yang bagi aku itu sangat penting. Jadi aku tuh punya data berapa banyak kosakata yang aku udah kuasai bulan ini, bulan lalu. Jadi per bulan itu udah berapa banyak progres kosakata yang aku kuasai, karena aku pakai Anki. Jadi kalau di Anki itu bisa dipantau gitu. Kenapa ini tuh penting? Karena ya udah, pondasi bahasa itu kan di kosakata. Kalau kita punya penguasaan kosakata yang good, maka akan mudah untuk untuk baca, untuk listening, dan untuk speaking. Karena kalau grammar itu kan pola
pola itu biasanya dia bakal terulang terus, dan itu akan kita bisa kuasai dengan mudah. Tapi kalau kosakata itu kita harus effort yang rada lebih gitu. Nah, sebenarnya ya, cara natural untuk menguasai kosakata itu adalah dengan banyakin input, reading sama listening, dan saat punya kesempatan untuk speaking gitu. Nah, cuman kita bisa pakai trik-trik menghafal, kayak kalau aku ya pakai Anki tadi. Nah, Anki ini adalah aplikasi yang bisa membantu kita untuk memanage gitu, mana kosakata yang perlu kita prioritaskan untuk dihafal, dan kita bisa pantau, ada datanya gitu, berapa banyak kosakata yang udah kita kuasai per bulannya gitu. Cobalah untuk belajar menguasai 5.000 kosakata. Mungkin kalau kalian berpikir 5.000 itu nggak terlalu banyak, tapi itu nggak apa ya, itu bukan sesuatu yang susah. 5.000 kosakata itu kalau kalian bagi 365 hari setahun ya, berarti itu sekitar 14 kosakata baru per hari yang harus kalian review, harus kalian hafal. Dan kalau kalian pakai Anki itu akan sangat mudah dilakukan, bukan sesuatu yang sulit. 10-20 menit bisa dilakukan untuk mereview dan menghafal kosakata dengan bantuan Anki. Kenapa 5.000? Karena ya banyak sumber juga yang bilang bahwa kayak di bahasa Inggris itu kalau kita udah menguasai 4.000 sampai 5.000 kosakata ya kita udah bisa baca atau listening, bisa paham banyak hal dalam bahasa tersebut dengan mudah. Kalau untuk speaking sebenarnya nggak perlu ya harus 5.000. Itu kalau speaking itu antara 500 sampai 1.000 atau 2.000 itu sebenarnya udah bisa. Karena kosakata percakapan itu cenderung lebih lebih dikit ketimbang kosakata reading, kosakata teks, atau kosakata listening. Cuman itu akan sangat penting bagi kita untuk mempunyai pondasi kosakata yang kuat. Kemudian tips yang keempat adalah fokusin sama reading, listening, sama input dulu sebelum speaking atau writing. Banyak orang kalau belajar bahasa itu goal utamanya adalah pengen bisa justice, pengen bisa ngomong dalam 2 minggu, dalam 1 bulan dan sejenisnya. Kalau aku pribadi, aku nggak mau speaking di awal. Jadi fokus utamaku adalah, goal pertamaku dalam belajar bahasa adalah aku pengen bisa baca buku dalam bahasa tersebut, buku apapun. Senyaman aku baca buku bahasa Indonesia atau buku bahasa Inggris. Jadi itu tolak ukur utamaku. Kemudian sesudah lancar baca, aku pengen lancar listening, walaupun 2 hal ini tuh bisa dilakukan secara bersamaan sebenarnya. Nah, kalau 2 hal ini udah good, reading sama listening, kemudian aku akan praktis speaking. Kenapa kayak gitu? Ya karena aku pengen enjoy dengan bahasanya, aku pengen menikmati dulu bahasanya, pengen baca, pengen memahami banyak hal dalam bahasa tersebut, pengen mendengarkan dulu, kemudian aku akan latihan ngomong. Dan juga di satu sisi nggak ada guna juga kalau kita lancar cas-cicus bisa ngomong, cuman pas lawan bicara kita membalas bicara itu kita nggak paham dia ngomong apa, kan useless communicationnya. Jadi bagi aku adalah reading sama listening itu penting, dan habis itu kita bisa latihan untuk speaking. Tips yang kelima, yang terakhir adalah investasi waktu dan konsisten belajar tiap hari. Nah, investasi waktu ini itu penting karena nggak peduli apapun cara yang kamu pakai, metode apapun yang kamu pakai, itu hal yang paling penting, faktor yang paling berpengaruh, variabel yang paling penting itu adalah seberapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk berinteraksi dengan bahasa tersebut. Jadi kalau kamu udah install banyak aplikasi, beli banyak buku, atau pakai trik apapun, tapi kalau at the end of the day kalian nggak menginvestkan waktu, nggak komit waktu untuk berinteraksi dengan bahasa tersebut, ya nggak ada gunanya. Nah, jadi itu investasi waktu atau komitmen waktu untuk belajar, dan mulai dengan hal yang kecil dulu. Jangan mulai kayak belajar 1 jam per hari atau 2 jam per hari. Jangan, mulai aja 5 menit per hari, 5 menit belajar bahasa Inggris per hari atau bahasa Mandarin per hari. 5 menit itu tuh mungkin ya nonton YouTube yang video singkat, atau enggak ya baca cerita singkat, atau enggak ya ngumpulin atau hafal kosakata 5 menit per hari. Kalau 5 menit ini kalian udah bisa konsisten melakukannya dalam 1 bulan, pas bulan kedua naikin jadi 10 menit. Bulan kedua ini kemudian masih konsisten lagi 10 menit, pas bulan ketiga naikin jadi 15 menit, seterusnya naikin 5 menit. Pas sudah sampai 30 menit sampai antara 1 jam, ya pertahankan di situ. Idealnya kalau menurut aku belajar bahasa itu adalah 30 menit sampai 1 jam per hari, itu progresnya udah lumayan luar biasa dalam waktu 1-2 tahun. 30 menit sampai 1 jam, nggak perlu lebih, biar nggak stres amat lah. Lagian mungkin kita juga punya kesibukan yang lain kan. Jadi itu 30 menit sampai 1 jam. Cuman dimulai dengan tadi 5 menit dulu, kemudian 10 menit. Mulai dengan hal yang kecil dulu, kemudian jadikan itu habit. Yang paling penting itu sebenarnya adalah konsisten, habit kita mempertahankan belajar tiap hari. Lebih baik kalian belajar 20
atau 15 sampai 20 menit per hari rutin ketimbang kalian rapel kayak 3 jam per minggu. Akan lebih efektif yang pertama, yang rutin tiap hari, walaupun cuma kecil-kecil gitu. Nah, juga sama ya, konsisten rutin belajar tiap hari itu penting karena ya bahasa itu adalah pembiasaan ya. That's a habit, dan habit itu kan dibangun dengan cara kita konsisten gitu, kontak dengan bahasa tersebut. Dan sekali kita udah belajar suatu bahasa, maka itu artinya adalah kita harus stay dengan bahasa tersebut sampai kita mati. Karena kita nggak mungkin belajar bahasa sebulan 2 bulan atau mungkin 1 tahun 2 tahun kemudian kita lupakan, nggak mungkin. Kalau ya kayak gitu ya kita tetap akan lupa dengan bahasa tersebut, nggak akan bisa dikuasai. Nah, makanya itulah pentingnya kita untuk bangun habit untuk belajar bahasa tiap hari. Nah, itu ya 5 tips untuk belajar bahasa apapun. Ini bisa diterapkan untuk bahasa apapun. Punya motivasi tadi, pertama tertarik dengan bahasanya, punya chemistry. Yang kedua, pahami dasar-dasarnya. Kemudian bangun kosakata secepat mungkin. Kemudian fokusin dulu sama reading dan listening sebelum writing dan speaking. Kemudian investasi waktu, komit dengan waktu, dan kemudian konsisten belajar tiap hari. Oke, aku harap itu bisa membantu kalian, bisa sedikit memberikan gambaran atau motivasi atau pencerahan bagi yang ingin belajar bahasa apapun. Semoga bermanfaat ya. Heel veel bedankt voor het kijken, dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Doei!